From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we stand in here to honor you. From generation to another generation, we will
Hi Genesis Hybrids, welcome di ECC online service. Today service is gonna be awesome. Ada message yang luar biasa hari ini. So you better be prepared, oke? Jangan lupa untuk ajak teman, saudara kamu segera join ibadah kita hari ini dengan share link ibadah kita yang ada di bawah. Mau ingetin juga untuk semua update informasi ECC Church bisa diakses di website ECCchurch.online. Sekali lagi ECCchurch.online. Dan 14 Juni ini kita akan ada Global Encounter Class. Untuk pendaftaran bisa diakses juga di ECCchurch.online. So, wherever we are, I believe God's presence is available for us. Before we begin the service, let's prepare our heart. Let's be excited today. Okay, let's pray. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berbicara dengan luar biasa. So ini kami, ini pikiran kami membiarkan Tuhan untuk bekerja luar biasa. Thank you Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen. Enjoy the service. We are the selfless generation. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. We stand in the gap to spread the gospel. We take up the cross whatever it costs. As a living sacrifice, we offer our lives for the lost. Youth never dies. We are the selfless generation. Get it up. Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasmu. selfless generation. We are the selfless generation. We stand in the gap to spread the We gospel. lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. As a living sacrifice, we offer our life for the lost. Youth never dies. Youth never dies. We are selfless generation. Halo church, mari bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Come on. 3, 4, Engkaulah Kekuatan perisai di dalam hidupku, alasan sukacitaku, berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Tanpamu ku takkan melangkah. 1, 2, 3, woo! Come on church, mari sama-sama katakan. Sekalipun aku berjalan di dalam kesesakan, mataku tetap tertuju kepada Kau Tuhanku, karena Engkau membimbing aku ke air yang tenang, karena Engkau yang menyegarkan. Come on, jiwaku. Engkau
berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Tanpamu ku takkan melangkah. 1, 2, 3, go. Kuat tak perisai di dalam hidupku, alasan sukacitaku. Berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Tanpamu ku takkan melangkah. Tanpamu ku takkan melangkah. Tanpamu ku takkan melangkah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Yes, Jesus. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau Tuhan. Yes, God. Engkau yang baik Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang patut kami puji. Hanya Engkau yang patut dapat kredit akan semua hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. Yes, Lord. We worship you Lord. We honor you Lord. Yes, amen. We honor you Lord Jesus. We honor you Lord Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, oh, musik kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kamu sing, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sing, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kamu sing, aku ada saat aku ada
Sing it. Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, oh, Jesus. Sing aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sing aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Come on church, nyanyikan bersama-sama, sing. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kau terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you Jesus, segala kemuliaan bagi-Mu. We're forever grateful Lord. Kami berterima kasih Tuhan atas salib-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus tetap ada dalam kami. Itu bukti kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Thank you Lord Jesus atas kesetiaan-Mu, atas cinta-Mu, atas kebenaran-Mu yang Engkau berikan pada kami Tuhan. We thank you forever Lord, we thank you forever. We thank you Lord Jesus karena Engkau dekat. Kami berterima kasih karena Engkau selalu ada. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin kami Tuhan. Engkau yang ubahkan kami Tuhan, supaya benar kami bisa makin hari makin melihat jelas muka-Mu Tuhan, wajah-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa, kami yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Wow, excited banget ya karena besok kita akan ada ICC Global Encounter Class. Bahkan nih katanya encounter kali ini adalah encounter online pertama kita. It's gonna be awesome, pastinya luar biasa. So mengajak setiap teman-teman semua yang belum pernah ikutan encounter class kali ini, so daftarkan diri kalian langsung ke icc.church.online dan klik to sign up for ICC Global Class. Kami menunggu saudara semua di sana. Oke? Yes, berapa banyak yang menikmati hadirat Tuhan di ibadah online kita hari ini, Bridge Genesis? Mana angkat tangannya? Yes, saya juga. Yes, mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita because He deserve it. Amin. Yes, saya percaya ini juga semua bisa terjadi karena bantuan setiap volunteer yang melayani. Mari dong kita kasih tepuk tangan juga yang terbaik. Bahkan kalian boleh bilang di kolom chat saudara, thank you volunteer. Sama-sama bilang ya, thank you volunteer. 1, 2, 3. Thank you volunteer. Yes. Oke, welcome home everyone yang sedang menyaksikan ibadah online kita hari ini. Tanpa terasa ya, hampir 3 bulan lamanya kita ibadah online bersama. Saya jadi rindu banget sama kalian semua nih. Oke, kalian juga pasti rindu sama saya semua ya. Oke, ngomong-ngomong soal rindu, ada satu hal yang paling saya rindu juga nih setiap kali ibadah online berlangsung, yaitu saya dan kita semua itu menanti-nantikan mau menyambut setiap teman-teman yang baru pertama kali join ataupun nonton ibadah online kita hari ini. Saya mau bilang ke kalian semua bahwa kalian bukan pendatang, kalian bukan orang asing di sini. You are the part of this big family ICC Church. So, welcome home semuanya. Saya mau mengencourage untuk setiap teman-teman yang baru join pertama kali di ibadah ini. After ibadah ini kalian boleh langsung ke kolom Newcomers Lounge karena kita pengen kenal saudara lebih dalam lagi. Lebih dekat, lebih dalam, lebih asik. Oke, so now it's offering time. Sama-sama bilang, it's offering time. But sebelumnya mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. But sebelumnya teman-teman tahu nggak sih siapa sih penulis kitab Amsal? Oke, ada yang tahu? Iya, betul. Penulis Amsal adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah salah satu orang yang paling terhormat yang pernah ada di bumi. Kenapa? Kok bisa? Karena Tuhan menganugerahkan kepadanya kebijaksanaan, bahkan pengetahuan yang lebih tinggi dari manusia manapun. Sehingga muncullah kehormatan tersebut yang dia dapati dari semua orang di seluruh Timur Tengah. Bahkan menurut para sejarawan mengatakan Ratu Syebah pun menaruh rasa hormat kepadanya dengan dia membawakan emas yang berlimpah-limpah, rempah-rempah, bahkan perhiasan yang bagus kepada Raja Salomo. Bahkan Ratu Syebah pun melakukan perjalanan sejauh 1.500 mil hanya untuk mengajukan pertanyaan kepadanya dan mengunjunginya. Wow banget ya. Dan yang menarik ternyata Salomo tahu semua yang ia dapatin ini, semua berkat yang dia dapat, semua kebijaksanaan, pengetahuan, semuanya itu semua karena Tuhan yang memberikannya. Sehingga ia bisa menuliskan kitab Amsal ini. Yuk kita lihat kembali di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Saya bacain dalam terjemahan Alkitab yang terbuka AYT. Oke, saya bacain buat saudara ya. Hormatilah Tuhan dengan kekayaanmu dan dengan buah pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan kelimpahan. Amin banget. Dan tempat-tempat pemerasan anggurmu akan meluap-luap dengan anggur yang baru. Wow. Kita lihat di sini bahwa ternyata memberi persembahan kepada Tuhan adalah suatu tindakan rasa hormat. Itu adalah cara untuk kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Dia sediakan dalam hidup kita. Dia yang memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya oleh Kristus Yesus. Coba deh teman-teman bayangin, sekalipun di tengah-tengah masa sulit seperti ini, kalau kita mengingat kembali kehidupan kita, pasti ada banyak hal yang baik yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita.
Sekalipun mungkin ada beberapa kejadian yang gak baik juga terjadi dalam hidup kita. Tapi mari hari ini kita fokus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita masih bisa melihat, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa punya kuota untuk internet, kita masih bisa pesan GrabFood dan lain sebagainya. Itu kebaikan Tuhan. Dan dengan begitu, saya percaya waktu kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita mampu berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Dia sediakan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita juga mampu melihat bahwa persembahan yang kita berikan hari ini sebagai tindakan rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Dan menariknya, apa yang firman Tuhan katakan, sewaktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tindakan rasa hormat kita kepadanya, firman-Nya berkata demikian, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan kelimpahan dan tempat-tempat pemerasan anggurmu akan meluap-luap dengan anggur yang baru. Wow, what amazing God. Jika kita menghormati Tuhan dengan keuangan kita ICC Bridge Genesis dan tetap setia memberikan persembahan kepadanya, I do believe Dia akan memberkati kita sampai meluap-luap. So, berapa banyak yang ingin firman ini terjadi di dalam kehidupan kita? Amin. So, mari saya mengencourage setiap kalian, mari menghormati Tuhan dengan cara memberikan dari apa yang kita punya sebagai persembahan kepada Tuhan. So, kalian siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini karena kita menghormati Tuhan? Mari kita berdoa. Thank you Jesus buat satu kebenaran firman Tuhan yang ditambahkan lagi ke dalam hidup kami di dalam hal memberikan persembahan. Hari ini kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau melihat lagi kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Kami percaya Tuhan, kami dapat melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun ada banyak kejadian yang gak mengenakan datang dalam hidup kami, hari ini kami memberikan persembahan dengan attitude yang benar, dengan sikap yang baru Tuhan, sebagai sikap bahwa kami menghormati Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu sudah memberkati kami. Diberkatilah Tuhan setiap persembahan yang Tuhan sudah sediakan di dalam tangan kami hari ini untuk kami boleh berikan Tuhan, biar 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan kembalikan atas setiap kami berlipat kali ganda dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat memberi bagi teman-teman yang hari ini mau mentransferkan setiap persembahan ataupun persepuluhan saudara. Kalian boleh memberikannya di nomor rekening yang tercantum di layar berikut ini ya. Ada nomor rekening persembahan ataupun persepuluhan atas nama gereja kita El Shaddai Creative Community. Oke. Atau kalian juga bisa memberikannya melalui OVO dengan cara men-scan di QR di layar saudara. Oke, saya kasih waktunya sedikit untuk kalian bisa memberikan persembahan. Oke, ICC Bridge Genesis. Kalian siap dengan yang satu ini? Sekalipun hari-hari ini adalah new normal buat kita semua, tapi mari saya mau bilang jangan lewatkan yang satu ini. Karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, bagus banget dari pribadi yang luar biasa banget juga. Setiap kali saya mendengar firman dari orang ini, hati saya tuh selalu pengen bilang, wow banget, ini buat saya banget gitu loh. So, kalian siap yang satu ini? Tapi sebelumnya, jangan lupa don't walk around selama firman berlangsung. Silent your handphone, siapkan catatan saudara, katakan yes dan amin. So, Bridge Genesis, here we are. Please welcome Pastor Winston Yeskel. Hai The Bridge and Genesis, engkau yang ada di Bandung, Jakarta, Sydney, dan dimanapun kau berada. Mari kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, dan saya mulai dengan ini. Hanya ada dua hal yang pasti di dunia ini. Ada yaitu firman Tuhan yang pertama, dan yang kedua perubahan. So hari ini saya akan share tentang perubahan, dan saya beri judul New Normal, New Me. Oke? The Bridge and Genesis, segala sesuatu sedang berubah saat ini. Kita sedang berada dalam kondisi new normal. Kita berpindah dari keadaan normal menjadi new normal. Nah, perubahan itu adalah sebuah hal yang nyata dan pasti banget dalam hidup kita. Dan semua orang yang hidup pasti mengalami perubahan. Karena saya percaya setiap perubahan menghasilkan pribadi yang baru. New normal, new me. New normal sebenarnya sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih ya, kita semua pernah sekolah dong.
dan begitu kita lulus SMP, kita akan masuk SMA. Saya percaya ada new normal di SMA. Kita perlu beradaptasi lagi. Kita perlu penyesuaian baru lagi. Begitu seterusnya waktu kita selesai dari SMA, mungkin kita dapat kesempatan buat kuliah dan beberapa mungkin langsung kerja. Ada new normal lagi di sana. Kita harus menyesuaikan lagi, ada adaptasi baru. Dan saya yakin kita semua mau menikah, amin. Waktu kita menikah, kita perlu menghadapi new normal lagi dengan pasangan kita. Gak sampai di situ, punya anak, ada new normal lagi, dan seterusnya. Nah, saya percaya new normal adalah sebuah kesempatan yang menjadikan kita lebih baik. Firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 51 bilang begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saya dengar dari beberapa anak rohani justru dalam keadaan ini dibukain kesempatan baru. Salah satunya hubungan yang pulih di keluarga karena jadi sering ngobrol. Bahkan saya dengar sampai mulai bisnis baru. Dan beberapa dari mereka justru bilang lebih cuan daripada kerjaan yang sebelumnya. New normal adalah sebuah kesempatan untuk hidup kita menjadi lebih baik. Namun saya harus bilang, gak jarang orang susah menghadapi new normal dalam hidupnya. Termasuk saya, yang akhir-akhir ini berjuang banget untuk beradaptasi dengan online. Karena jujur, saya gak terbiasa dengan hal-hal yang online. Hari ini, semua koordinasi, semua jenis meeting, bahkan ibadah, homesale, bahkan pembapaan pun kita lakukan via online. The Bridge and Genesis, waktu kita hadapi new normal, saya percaya itu akan mengupgrade hidup kita. Itu akan menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Meskipun untuk new normal, ada hal yang perlu kita bayar lebih mahal di awal. Contoh, ya, begitu jaringan berubah dari 3G ke 4G, kita perlu mengganti handphone kita, betul? Karena yang sebelumnya mungkin belum support jaringan 4G. Kita perlu nabung tuh sedemikian rupa untuk kita keluarin duit untuk beli HP yang baru. Betul ya? Saya mau bilang juga sebaliknya. Waktu kita maunya back to normal, saya percaya itu akan membuat kita stuck. Bahkan bisa jadi kita malah downgrade. Tidak ada penambahan, ketinggalan, bahkan turun. Contoh, melanjutkan yang tadi ya. Orang semua udah di 4G. Bahkan hari ini menuju 5G katanya. Kita masih kekeh, masih di jaringan 2G atau GPRS. Tahu nggak apa yang terjadi? Alhasil kita selalu ketinggalan dari yang lain. Dan lama-lama pasti frustasi. Dan akhirnya menyerah dengan keadaan. The Bridge and Genesis. Saya mendorong, teruslah beradaptasi. Lakukan penyesuaian dengan new normal kita masing-masing. Dan jangan sampai kita malah back to normal. Because new normal, new me. Engkau yang kuliah, engkau yang sekolah, saya dengar harus online 6 bulan ke depan. Mari hadapi. Mari lakukan adaptasi. Mari lakukan penyesuaian baru dalam belajarmu. Jangan sampai kita hanya mengeluh, kita nggak mau berubah, kita nggak mau menyesuaikan, dan kita nggak pernah lulus dan nggak kemana-mana. Kau yang sudah kembali bekerja, ada beberapa adaptasi baru yang harus dilakukan. Contoh, penggunaan masker tentunya, cuci tangan lebih sering, jaga jarak katanya. Bahkan ada sistem kerja 50% ke kantor, 50% kerja dari rumah, dan sebagainya. Apapun new normal teman-teman, mari hadapi new normal kita. Ingat, new normal, new me. Ada amin. Oke, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, yang tadi sudah kita baca, firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 51. Dibilang tadi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Perubahan hanya dapat dimulai saat seseorang yang hidup menyadari keadaan hidupnya. Keadaan seperti apa? Keadaan yang kurang baik mungkin. Keadaan yang gitu-gitu aja mungkin. Stuck or no progress. Kita harus menyadari, baru kita mulai perubahan itu. Lalu perubahan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dengar, Tuhan mau kita anak-anaknya terus-menerus mengalami perubahan serupa dengan Kristus atau Christ likeness Inggrisnya. Sehingga menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dituliskan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mungkin beberapa anak-anak youth berpikir, jadi kalau gitu Bang, kita harus gondrong ya, sama seperti gambar-gambar Tuhan Yesus di luaran sana katanya. Saya mau bilang, tetot, bukan itu keserupaannya. Atau kita harus pakai kasut, karena kan Tuhan Yesus pakai kasut. Kita nggak usah beli sneaker lagi hari-hari ini. Tetot, bukan itu. Bukan tentang kasut atau sneaker. Sneaker harus terus dibeli, ada amin. Ya, serupa dengan Kristus, berbicara serupa dalam karakter Kristus. Ya, minggu lalu Kanala bagian hal yang luar biasa dengan judulnya 5 roti dan 2 ikan. Saya ambil beberapa contoh, beberapa karakter Kristus di sana. Dibilang kemarin oleh Kanala, Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Seperti apa yang Kanala sampaikan minggu lalu. Hal yang lain, Kristus itu murah hati. Apa buktinya? Dia nggak pelit, dia berkelimpahan. Dia memberikan sesuatu dengan kelimpahan. Cerita 5 roti dan 2 ikan kita tahu sisa 12 bakul. Bukan karena diirit-iritin, karena memang semua udah kenyang dan itu sisanya. Dan ini yang saya suka. Yesus Kristus selalu melakukan kehendak Bapa di surga, bukan egonya. Oke? Banyak orang ingin hidupnya jadi lebih baik. Namun mereka nggak mau berubah. Mereka nggak mau menghadapi new normal dalam hidupnya. Mengapa? Karena perubahan atau yang hari ini kita kenal new normal memang sesuatu yang tidak nyaman dan tidak mudah. Ya, saya mau bilang, orang yang berani berubah akan dipercayakan hal yang lebih besar dalam hidupnya. New normal, new me. Untuk saya sendiri, new normal, new me saya apa? Tuhan hancurin banget semua perfeksionis saya. Saya ini orang yang seringkali jadi gak make room buat orang lain. Di tim, saya selalu ingin didengar. Saya keras kepala. Semua planning saya dalam pelayanan, keluarga, keuangan, hari-hari Tuhan interupsi. Dan saya rasa seperti dibuat doing nothing hari-hari ini. Saya orang yang suka kerja, bahkan gila kerja kalau boleh ngomong. Saya senang melakukan sesuatu. Saya sempat loh merasa tidak berguna di awal-awal waktu harus diam di rumah aja. Saya terlahir dengan nilai-nilai keluarga yang cukup keras. Salah satu contohnya nih, saya bagi buat teman-teman The Bridge and Genesis. Kalau nggak kerja, nggak boleh makan. Jadi saya sangat tertolak dalam kondisi nggak ngapa-ngapain atau doing nothing. Tapi puji Tuhan, belakangan ini saya mulai dapat menikmati saat-saat doing nothing saya. You know why? Saya jadi pribadi yang lebih fleksibel sekarang dengan keadaan. Dan malah saya dapat berpikir lebih tenang dan melihat jauh ke depan. Puji Tuhan ya. So, itu cerita saya dan setiap kita pasti punya new normal, new me-nya masing-masing. Ya. Untuk sebagian orang, new normal menjadi cukup sulit karena beberapa nilai dan kebiasaan telah mereka hidupi selama bertahun-tahun. Bahkan menjadi budaya yang seringkali dianggap sebagai kebenaran. Betul ya? Ada amin. Jadi untuk menghadapi new normal, pertanyaannya bukan apakah kita mampu atau tidak menghadapinya. Tapi melainkan mau atau tidak kita menghadapinya. Kita perlu berubah untuk menghadapi setiap perubahan yang ada. Kita perlu berubah dan kita tidak dapat berubah dengan kekuatan serta cara kita sendiri. Untuk berubah, kita sangat perlu Tuhan dan orang lain. Karena Tuhan selalu pakai orang untuk menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Bagaimana kalau gitu, Bang, supaya saya dapat berubah? Hal yang pertama, kita perlu ada dalam pembapaan. Kita perlu mengizinkan seseorang untuk berbicara dalam hidup kita, menjadi otoritas yang adalah perpanjangan tangan Tuhan atas hidup kita, selain orang tua kita di rumah. Sama seperti ayatnya di Yohanes 14 ayat 8 bilang, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ini adalah teriakan setiap generasi, apapun jenis dan namanya. Ya. Dan saya mau bilang, semua orang sukses selalu memiliki seorang pelatih. Ada amin? Kita butuh seseorang untuk melihat hidup kita dan berbicara ke dalam hidup kita. Kita butuh Bapa rohani untuk berubah, untuk mengajarkan firman Tuhan dalam hidup kita yang pasti. Kita butuh Bapa rohani untuk sembuh dari luka-luka masa lalu kita. Hal yang pertama, kita perlu ada dalam pembapaan. Hal yang kedua, bagaimana untuk seseorang dapat berubah? Kita perlu ikut home cell yang sehat, ya. Nah, kita membutuhkan komunitas yang menajamkan kita pastinya. Home cell
adalah tempat terbaik untuk Tuhan membentuk saya dan teman-teman. Di home cell, saya mau bilang, pasti selalu ada konflik. Dan justru itu baik untuk membantu merubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Di home cell tidak ada ruang untuk mengutamakan ego kita. Kita belajar untuk saling berbagi baik susah dan senang. Di home cell, orang yang harus berubah bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. So, saya mendorong, saya mengajak teman-teman, mari setelah ibadah ini selesai, engkau yang mau mengalami perubahan, join pembapaan dan home cell, masuk lewat icc.church.online. Ada bagian join home cell di sana, klik dan isi setiap hal. Kami sangat rindu untuk melayani teman-teman semuanya yang mau mengalami perubahan. Ya, ada amin. Oke. Berikutnya kita akan belajar nih, ya, 2 sikap untuk menghadapi new normal. Saya percaya banyak, tapi hari ini kita belajar 2 aja, nggak usah banyak-banyak, nggak dikerjain juga anyway. Kita coba dari 2 hal ini, 2 sikap yang membuat kita dapat menghadapi new normal atau perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, berani ubah cara berpikir kita. Saya ambil ayat firman Tuhannya dari Roma 12 ayat 2. Saya bacakan dari New International Version. Dibilang begini, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dikatakan di sana. Then you will be able to taste and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Seringkali teman-teman, The Bridge and Genesis, cara kita berpikir yang membatasi perubahan yang mau Tuhan jadikan dalam hidup kita. Saya cerita sedikit. Dulu saya ini paling males, bahkan saya mau bilang, saya takut untuk posting-posting di sosial media. Karena dulu saya berpikir dan hanya berfokus apa nanti kata orang. Kalau saya posting ini orang ngomong apa ya? Saya nggak siap dengan komentar yang buruk atau pandangan orang tentang saya melalui sosial media. Hari ini cara berpikir saya sudah berubah. Bukan tentang apa yang akan saya terima, melainkan manfaat apa yang dapat saya berikan buat orang lain lewat sosial media hari ini. Membuat saya jadi lebih berani untuk membagikan sesuatu di sosial media. The Bridge and Genesis. Kita dapat merubah cara berpikir dengan merubah apa yang kita percaya dalam hidup. Dan apa yang kita percaya dalam hidup adalah apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Dan saya mau bilang, kita perlu memasukkan firman Tuhan setiap hari ke dalam pikiran kita. Firman Tuhan bukan sekedar informasi. Firman Tuhan itu untuk transformasi hidup kita. So that's why kita punya program yang namanya Me and My Bible. Kita baca Alkitab tiap hari agar kita berpikir, berubah, dan kita dapat menghadapi setiap new normal dalam hidup kita. Ya, 1 ayat di poin ini yaitu Filipi 4 ayat 8 dibilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sikap kita menghadapi new normal yang pertama yaitu berani untuk merubah cara kita berpikir atau pikiran kita. Hal yang kedua, berani untuk fokus ke depan. Saya senang ada salah satu filsuf terkenal ya dari Yunani namanya Socrates. Dia sampaikan, dia bilang begini, the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. Jadi kita perlu pakai semuanya hari ini untuk kita fokus, pakai semua energi kita bukan untuk not on fighting the old, dibilang. Bukan untuk mengalahkan yang lalu atau yang sudah lama, tapi kita harus berjuang untuk menghadapi yang baru seperti apa. Ini bagus banget. Ini mengingatkan saya dari satu kisah di Alkitab ya. Ini kisah Lot dan keluarganya. Saya boleh minta teman-teman baca secara keseluruhan di Kejadian 19, tapi saya hanya ambil 2 ayat aja untuk membantu kita belajar hari ini. Kejadian 19 ayat 17 saya bacakan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang katanya. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap.
Ya, saya berhenti di sini. Mungkin teman-teman harus diingatkan sedikit. Ini cerita di mana Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan ingat ada Lot dan keluarganya. Dan Lot dan keluarganya berkenan di mata Tuhan. Jadi ini misi yang Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya. Jadi tadi di ayat 17 mereka menuntun Lot dan keluarganya untuk keluar. Tapi mari kita lihat ayat 26. Kita loncat langsung ke 26. Dikatakan di sini, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kisah ini menunjukkan Tuhan mau kita berjalan dan fokus ke depan. Gak ada yang salah dengan melihat ke belakang, tapi jadi masalah waktu kita fokus ke belakang. Kita perlu fokus ke depan untuk melakukan kehendak Tuhan di masa depan, bukan di masa lalu. Satu cerita ini menginspirasi saya banget, yaitu peristiwa singa mengejar rusa. Ya, ini cerita tentang singa dan rusa. Kita tahu seringkali singa begitu gampang memburu rusa dan memangsanya. Padahal kecepatan lari dari kedua binatang ini berbeda jauh. Mari kita lihat. Kecepatan lari rusa mencapai 90 km per jam. Oke? Sedangkan kecepatan lari seekor singa cuma 58 km per jam. Mana yang lebih besar? Tentu yang 90, dan itu kecepatan lari seekor rusa. Nah, tapi ini nih, karena ini yang terjadi dengan rusa, dia akhirnya dengan gampang untuk ditangkap singa. Ketika mengetahui seekor singa mengintai dan memburunya, seekor rusa akan berlari secepat angin untuk menyelamatkan diri. Namun dalam waktu yang bersamaan, rusa yakin bahwa pasti singa akan memangsanya. Jadi rusa merasa bahwa dirinya lemah dibandingkan dengan singa. Apa yang terjadi? Rusa berpikir mustahil dirinya bisa lolos dari sergapan singa. Ketakutan rusa pada singa yang yakin dirinya tidak dapat lolos inilah akhirnya membuat singa dapat menerkam dia. Membuat rusa selalu melihat. Membuat rusa selalu menoleh ke belakang. Fokusnya ke belakang, bukan ke depan. Hal ini berpengaruh secara negatif terhadap kecepatan rusa. Membuat lari rusa semakin lambat dan membuat singa semakin mendekatinya. Dan kita tahu cerita akhirnya. Selanjutnya singa menyergap dan berhasil memangsanya. The Bridge and Genesis. Mari berani untuk fokus ke depan. Apa itu berani untuk fokus ke depan? Berani untuk mencoba hal yang baru yang dapat kita mulai. Sekecil apapun hal itu. Hari ini mulai aja dulu. Ya, hadapi setiap new normal. Malah jangan sampai kita back to normal. Jangan sampai kita gagal move on hari-hari ini. Bahkan terus terjebak membandingkan dengan yang lalu. Sering dengar gini gak? Aduh, lebih suruh yang dulu ya. Lebih baik yang dulu ya. Nah. Kita harus hadapi new normal kita. Kita harus berani untuk fokus ke depan. Saya percaya dalam new normal ada new you. Ada amin. Saya mau selesai dengan satu ilustrasi sederhana untuk membantu kita hari ini. So, saya punya sebuah rantai. Ini rantai ya. Anggaplah ini rantai ya. Ini rantai tas saya, tas istri saya nih. Saya belum izin lagi tadi. Nggak apa-apa ya, sayang. Oke. Ini rantai tas istri saya nih. Nah, rantai ini melambangkan masalah kita. Rantai ini melambangkan sesuatu yang masih terikat dalam hidup kita. Nah, nih saya punya rantai nih. Saya ikat dulu di tangan saya. Oke, good. Ya, kurang lebih seperti ini. Seringkali kita datang ke Tuhan. Kita minta rantai ini dilepaskan. Apakah Tuhan jawab? Yes. Tuhan sayang sama kita. Tuhan lakukan. Lewat apa? Tadi kita belajar. Lewat pembapaan. Waktu kita memberi diri untuk dibapai, ada satu at least ikatan yang mulai terlepas. Kita mulai berubah sedikit. Kita hari ini join home cell. Di sana ada konflik membuat kita jadi pribadi yang lebih baik, bahkan serupa dengan Kristus. Yes. Ada satu lagi yang terbuka. Bahkan kita join ministry. We love Jesus. We want to serve Jesus through His people. Kita join ministry. Yes, satu ikatan lagi terlepas. Bahkan kita nggak pernah absen tuh untuk ikut ibadah. Nah, semua terlepas. Namun seringkali hidup kita belum benar-benar berubah. Masih ada rantai yang nyangkut, yang masih mengikat kita. Kita masih terus-terus bosan hari ini. Stres, bahkan depresi. Why? Karena kita belum mau lepasin cara berpikir kita yang lama.
dengan yang baru. Kita belum mau ganti fokus kita yang lama dengan yang baru. Kita nggak bisa move on. Lihat, waktu tangan saya lepaskan dari rantai ini. Rantai itu selesai. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang bagus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini saya mau berdoa. Sebelum kita selesai untuk engkau dimanapun kau berada. Buat setiap engkau yang mau didoakan. Mari hari ini taruh tangan kananmu di dada. Hal yang pertama. Saya nggak tahu rantai apa yang sedang mengikatmu. Masalah, kekhawatiran, bosan, apapun. Tapi yang saya tahu, kuasa darahnya mampu. Kuasa darah Yesus mampu melepaskan setiap apapun yang hari ini merantai hidup kita. Untuk melepaskan cara hidup kita yang lama. Hanya kita perlu kerjasama. Ya, kau perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya percaya pikiran yang lama akan menjadi baru. Fokusmu yang lama menjadi baru. Karena ada Tuhan Yesus di sana. Saya percaya. Ada lagu dia bilang, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, and break every chain. So kuasa yang sama, darah yang sama, Tuhan yang sama yang gak pernah berubah sedang berdiri di depanmu hari ini. Dia Tuhan yang ada di keadaan normalmu. Bahkan dia juga masih tetap Tuhan yang sama di keadaan new normalmu. Apapun new normalmu hari ini. Hari ini kalau kau bilang, iya ya, memang benar. Saya sudah lakukan semuanya gak berubah. Karena saya yang pegang rantai ini. Mari hari ini, kalau kau belum pernah mengundang Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, mari berdoa bersama saya. Mari ulang kata-kata doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya Tuhan datang ke hadapan-Mu. Saya mau Tuhan untuk Kau melepaskan setiap rantai-rantai ini Tuhan, yang mengikat saya sedemikian rupa. Dan benar Tuhan, hari ini juga Tuhan, saya mau Tuhan merubah pikiran saya, merubah fokus saya, sehingga saya boleh menghadapi new normal dalam hidup saya. Hari ini Tuhan, saya mau mengaku dengan mulut saya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau percaya dalam hati saya, pada hari yang ketiga Kau telah bangkit dan naik ke surga. Biar hari ini Tuhan, Kau jadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya masih mau berdoa untuk engkau. Mungkin kau sudah lama ada di dunia gereja. Mungkin kau sudah lahir baru. Bahkan kau sudah bosan dengar kata lahir baru. Tapi kau merasa hidupmu masih begini-begini aja. Listen up. Bukan apa yang saya bagikan hari ini yang mengubahmu. Tapi roh Allah yang hari ini akan menyentuhmu. Yang akan turun atasmu. Yang akan memampukanmu untuk melepas tiap rantai-rantai itu. Yang akan bekerja hari ini. Tapi kalau hari ini kau mau, mari hari ini buka hatimu. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa untuk engkau. Bapakku berdoa untuk setiap teman-temanku, adik-adik, saudaraku yang ada di rumah hari ini Tuhan. Apapun keadaan hidup mereka, apapun rantai-rantai yang mengikat hidup mereka. Tuhan, aku berdoa dari tempat ini Tuhan. Untuk Kau Tuhan, bantu mereka. Turunkan kuasa-Mu yang memampukan mereka melepas setiap rantai-rantai yang mengekang mereka. Biar di dalam nama Tuhan Yesus, kami gak takut dengan new normal. Karena new normal ada new me kami di sana. Thank you Bapak buat hari ini. Biar benar Tuhan, setiap hal hari ini gak ada yang kami tinggikan selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini The Bridge and Genesis, sebelum kita selesai, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Aku memberkati engkau. Biar Allah, Ishak, Abraham dan Yakub terus memberkati engkau. Biar kasih karunia, kemurahan mengejar engkau kemanapun kau pergi. Dan kau boleh jadi orang-orang yang baru di keadaan yang baru. New normal akan membuat new me dalam hidupmu. Thank you Tuhan, berkati mereka. Biar kami juga bisa belajar lebih lagi di home cell, di pembapaan, bahkan di hal-hal lain, di ibadah minggu depan. Percaya, day by day Tuhan sedang membuat kami berubah. Untuk berubah secara karakter menjadi serupa dengan Kristus. Thank you Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. That's a great message. Boleh kasih apresiasi buat Pastor Winston. Thank you, Pastor. What a revelation. Sekali lagi mau remind teman-teman yang baru pertama kali join service ini, kita mau berkenalan dengan kamu. Silakan klik di eccchurch.online. Sekali lagi eccchurch.online dan cari Launch Newcomers di sana. Oke? So sepanjang minggu akan ada home sale yang seru banget, and you are better join us. You are very welcome to join. So thank you buat teman-teman yang udah join ECC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Saturday. I'll see you again.